Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami siswi SMK Negeri 1 Batam, kelas 11 Elektronika Industri 2. Perkenalkan, nama saya Adwa Sabrina Toiba dan rekan saya Agnes Hadisa Manuela Sayo. Hari ini kami akan melakukan kontrol double acting cylinder menggunakan katup 5/2 wave valve single solenoid. Di sini kami akan melakukan dengan kontrol secara langsung. Di sini juga mempunyai tujuan praktikum. Yang pertama adalah siswa dapat membuat kontrol double acting cylinder dengan valve single solenoid. Yang kedua, siswa mampu membuat program kontrol simulasi menggunakan software FluidSim. Yang ketiga, siswa dapat memasang dan merangkai komponen pneumatik pada kontrol double acting cylinder dengan katup 5/2 wave valve single solenoid. Nah, langsung saja di sini kita ambil alat-alat dan bahannya. Yang pertama, kita butuhkan double cylinder. Kita cari double cylinder. Saat kita temukan, langsung aja kita taruh di bagian sebelah kanannya. Disusul dengan 2 one way flow control. Kita letakkan di bagian bawah double acting cylinder. Kita letakkan 2. Dilanjut di bawahnya kita letakkan katup 5/2. Lalu di bawah katup 5/2 kita letakkan kompresor. Nah, untuk di bagian sebelah kirinya kita ambil kabel konektor 24 volt, dan untuk di bagian bawahnya kita taruh konektor yang 0 volt. Nah, setelah 24 volt itu kita letakkan push button disusul dengan valve solenoid di bawah push button. Nah, sebelum kita merapikannya, kita ubah dulu one way flow controlnya. Opening levelnya kita buat 45%. Nah, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama untuk bagian kanannya sebesar 45%. Kalau sudah, kita rotasikan sebesar 90 derajat agar dia lurus dengan si double acting cylindernya ini. Nah, kalau sudah, kita letakkan di bagian bawahnya agar terlihat rapi. Lanjut di katup 5/2-nya kita membuat aktuasinya. Kita buat aktuasinya yang solenoid, yaitu yang pertama ya. Kita pencet yang pertama, lalu spring return. Nah, kalau sudah, kita pencet OK. Lalu kita pasang kabelnya. Kita rapikan dulu kompresor, kita pasang kabelnya. Untuk kaki pertama double cylinder, kita pasang ke one way flow control yang pertama. Kaki kedua kita pasang di one way flow control yang kedua. Lanjut yang flow control pertama kita pasang ke kaki 4, dan yang sebelahnya kita pasang di kaki 2. Nah, untuk kaki 1 kita pasang ke kompresor. Kaki 5 kita pasang terminatornya. Terminator yang ketiga, hal yang sama juga pada kaki ketiga. Nah, kalau sudah, kita pencet OK. Kita lanjut untuk di bagian sebelah kiri. Oh ya, teman-teman, sebelum itu untuk solenoid di 5/2-nya kita letakkan labelnya, yaitu sol. Nah, kalau sol 1, kalau udah, kita pencet OK. Di situ maaf, di sini kami pakai spasi, dan di sini seharusnya nggak pakai spasi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, bagian sebelah kirinya langsung kita hubungkan kabelnya ke si push button. Lalu, kabelnya kita pasang juga ke valve solenoid. Dan kita pasang ke kabel 0 volt. Nah, di situ kita ubah labelnya. Labelnya sol 1 juga, nggak perlu pakai spasi ya, teman-teman. Dan untuk di push buttonnya juga kita ubah R1 S1 ya. S1. Nah, kalau sudah begini, barulah kita bisa simulasikan, teman-teman.
kita langsung pencet bagian atas. Bisa dilihat itu ada aliran angin yang masuk di kaki kedua dan ada yang keluar juga di kaki satu si silindernya. Nah, saat kita pencet pas buttonnya, bisa kita lihat anginnya membuat si batang pistonnya itu maju secara lambat ya. Dan mundur secara lambat juga. Nah, tolong lagi. Maju secara lambat dan mundur secara lambat juga. Dah, ini saja yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan melanjutkan topik kedua yang nomor 1 di bagian B, yaitu secara kontrol langsung dengan menggunakan 5/2 double solenoid valve. Ya, langsung aja barang-barang dan peralatan yang kita perlukan, yaitu double cylinder. Kita cari double cylinder, lalu kita letakkan di bagian sebelah kanan. Lanjut, 2 one way flow control. Kita letakkan di bagian bawah si double actingnya ini. Lanjut, kita ambil katup 5/2. Kita letakkan di bagian bawah one way flow controlnya dan kompresor. Nah, untuk sebelah bagian kiri, kita ambil konektor 24 volt dan 0 volt. 24 volt kita letakkan di atas dan 0 volt kita letakkan di bawah. Lanjut, kita ambil pass button. Pass buttonnya ini kita gunakan 2. Jadi, tempatnya mungkin agak makan banyak tempat ya. Jadi, sebaiknya jangan terlalu dimepetin. Lanjut, kita ambil valve solenoid. Valve solenoidnya kita butuh 2. Nah, di sini sebelum kita menghubungkan kabel, seperti biasa kita membuat opening levelnya dulu. Opening levelnya sebesar 45%. Nah, jangan sampai kelebihan atau kekurangan ya teman-teman. Kita buat dua-duanya ya guys. 45%, jangan lebih dan kurang. Nah, kalau sudah, kita pencet OK, lalu kita rotasikan jadi 90 derajat. Dan sebaliknya juga yang ini 90 derajat. Lalu kaki pertama double actingnya kita sambungin di kaki pertama flow controlnya. Lalu yang kaki 2 double actingnya kita sambungin di kaki pertama flow controlnya juga. Lalu yang di bawahnya kaki kedua flow controlnya kita sambungin di kaki 4 katup 5/2. Lalu kaki 2 flow controlnya kita sambungin di kaki 2 di katup 5/2. Nah, langsung aja kita ubah aktuasinya terlebih dahulu. Kedua aktuasinya yaitu pada pneumatic electrically, yaitu yang solenoid, dua-duanya kita pasang ya. Jadi tidak spring return. Kita pasang solenoidnya 2. Nah, kalau sudah kita pencet OK, lalu jangan lupa untuk memberi label. Ini solenoid 1. Tidak memakai spasi ya teman-teman. Dan sebelahnya solenoid 2. Sol 2. Oke. Lalu yang di kaki 5 kita kasih terminatornya yang nomor 3. Dan di kaki 3 juga hal yang sama. Nah, kalau sudah kaki 1 langsung kita hubungkan ke kompresor. Nah, untuk sebelah bagian kiri, kita pasangkan terlebih dahulu pada push button yang pertama, disusul dengan push button yang kedua. Kita hubungkan ke yang pertama itu. Nah, kalau sudah push button pertama, kita hubungkan ke kaki 3 si solenoidnya. Yang pertama, kita sambil rapikan, dan sebaliknya juga pada bagian kanan. Lalu kita hubungkan ke 0 volt, dan sebaliknya dengan yang satu lagi. Nah, jangan lupa untuk memberi label pada si push button dan solenoid.
Pada solenoid 1 kita tulis sol 1,